Kebiasaan ini akan membuatmu menjadi orang yang berwibawa, disegani, dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan ceramahnya Buya Syakur tentang bagaimana caranya menjadi orang yang berwibawa, dihormati, dan disegani. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepengen nggak berwibawa? Kepengen nggak disegani orang? Kepengen nggak dihormati orang? Dalam berjalan saja ini akan bisa mengakibatkan kehadiran kita dimanapun mendapat penghormatan orang. Pengen tahu? Satu, ketika kita berjalan harus ada percaya diri di dalam diri kita. Kemudian yang jelas, kita keluar rumah mau kemana? Mau ke pasar, mau ke warung beli sabrang bawang, mau ke masjid, mau sholat berjamaah, mau ke rumah teman silaturahmi. Satu jelas, kita punya tujuan. Kita harus percaya diri ketika kita berjalan. Maka jalannya orang yang punya percaya diri itu derapnya dan langkahnya akan sama. Itu satu. Ini penting sekali. Yang kedua, kecepatan berjalan juga harus kita atur sedemikian rupa. Aja kayak maraton, ya. Jangan kayak orang cudos tekluk. Kecepatan berjalan laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan berjalannya itu jangan dibuat-buat. Wahai orang perempuan, ketika berjalan jangan dibuat-buat supaya bokongnya seksi. Geol. Itu tidak menimbulkan penghormatan, betul enggak? Yuk kita lihat bagaimana cara berjalannya Menteri Ekonomi kita, namanya Ibu Sri Mulyani. Coba lihat jalannya. Tidak ada sama sekali menunjukkan gerakan-gerakan yang membuat orang bersahwat. Awas, hati-hati. Percaya Pak, betul enggak? Iya. Perempuan jalannya pelan sekali juga tidak, cepat sekali juga tidak, tapi langkahnya sedang. Dan cara berjalan sendiri yang bagus itu yang kira-kira sejajar, kakinya begini, jangan begini ya, atau jangan kayak langkahnya entok. Ada nggak begitu tuh? itu langkahnya Miss Universe itu mah, memang sengaja menimbulkan. Jalan perempuan ketika kakinya langkahnya begini akan menimbulkan guncangan di bokong, betul nggak? Kayak entok kan? Iya. Anda ingin menggoda orang atau ingin dihormati orang? Berbeda. Guys. Yang ketiga, dari berjalan aja dulu. Nanti kita selamanya di kita aja. Nanti ke sana kita buka dialog supaya lebih masuk lagi. Kemudian kita ketika berjalan supaya kita ini berwibawa, kepala kita jangan terlalu mendengak. Lihat dulu nih, sebab dari gerak saja itu mencerminkan kepribadian orang. Orang kalau sombong, jiwanya angkuh, ngerokok saja, betul nggak? Cara nuding saja, mana rumahnya Pak Hasan, tuh sana tuh, ketangguhan sobutik.
Mana rumah saya? Oh di situ. Orang perempuan ketika menunjuk jangan membuka kelek lebar-lebar. Kalau ngomong tangannya bergerak jangan lebih daripada badan kita. Paham bikin ke? Ini dalam gerak sehari-hari ini perlu diperhatikan kalau engkau ingin dihormati orang. Paham nggak? Duduk saja ketika pakai tapi, pakai celana, pakai rok, duduknya juga berbeda. Kalau pakai rok jangan sekali duduknya ngangkang gitu. Paham bikin ke? Minimal paham Bu, memperhatikan bikin ke? Gawat tas ini kalau berbadian ditaruh meja beli bener nih bakat tas ke ya, cara membuka tas juga harus jelas aja. Iya, buka batangan kiri, taruh di samping atau di bawah atau di pangku. Ini gerakan perempuan yang terhormat. Dari gerak awal saja orang bisa menilai berapa harga dirimu. Paham bikin ke? Wis nganggo rok mini dodoknya ngangkang. Itu enggak. Jadi kalau berjalan itu jangan terlalu nunduk sekali, kelihatan malesnya. Jangan nengak sekali, kelihatan sombongnya. Kira-kira mata kita horizontal, lempeng. Jalan kita lihat dengan mata kita, sekedar yang lempeng jalannya. Dan ketika berjalan diusahakan jangan menimbulkan suara. Dari berjalan saja ini akan menciptakan gerakan kita ini menciptakan kepribadian. Itu satu. Yang gampang-gampang aja Pak ya. Itu satu. Kemudian Kanjeng Nabi bagaimana makannya diceritakan orang. Yuk, ini penting sekali. Kalau masalah yang spiritual itu adalah barangkali susah ya, yang gampang-gampang aja. Ini Nabi ini utusan Allah, artinya dilengkapi dengan segala akhlak-akhlak yang mulia. Nabi ini kalau makan bilang kata Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kita ini kalau makan nunggu lapar, kalau sudah makan nggak sampai kenyang. Ada apa sebetulnya? Kemudian Nabi kalau makan menggunakan 3 jeriji, dan Nabi kalau mengunyah sampai lembut sekali baru ditelan. Yuk kita pelajari. Kalau kita makan sudah dalam keadaan lapar, itu lauk yang paling enak makan itu beserta lapar. Kalau kita makan sate, dendeng, sambal goreng, perutnya nggak lapar, enak nggak? Kalau makan sama tempe saja perutnya lapar, enak nggak? Jadi makan apa saja kalau disertai lapar jadinya enak. Lamun karo uyah sanga bae. Iya. Nah, ibu-ibu apa sekalian, makan pagi sama makan siang, mana yang lebih sedap? Paling enak makan siang setelah kita bekerja. Tapi bangun tidur perut kita masih malas, betul nggak? Nggak bakal banyak makan pagi itu kan belum lapar. Nah, itulah makanya satu. Dan apabila makan Nabi tidak sampai kenyang. Karena ukuran orang makan, kata Kanjeng Nabi, makan itu hanya untuk menghilangkan lapar. Kalau lapar aja hilang ya sudah. Nah sekarang ibu-ibu kalau makan sudah laparnya hilang, lauknya masih ada, uruk enggak? Pingpira uruknya. Sampai atau betul meter, oh sampai utangnya ngincong.
Kenapa demikian? Bahwa Nabi makan tidak sampai kenyang itu, bahwa di dalam perut itu ada 3 bagian. Satu untuk udara, sepertiga untuk udara, sebagian untuk air, sebagian untuk makanan padatnya, sehingga napas pun menjadi nyaman. Itu satu. Kemudian Nabi kalau makan 3 jeriji, maknanya pulukane ki cilik-cilik. Kalau suapannya kecil-kecil, maka mulut kita mengunyahnya lebih nyaman. Karena suapannya kecil dan kita mengunyah, maka kunyahan itu sampai lembut, baru ditelan. Kalau kunyahan sudah lembut baru ditelan, maka perut kita tidak perlu bekerja keras menggiling makanan, tinggal menghisapnya saja. Makanya cirinya kalau orang makan mengunyahnya bagus sampai lembut, nah itu dalam waktu singkat langsung menimbulkan energi, tenaganya rosa maning. Tapi bakal mana dilegi bae terung jam nabi ane tenaganya kini. Dan juga perut kita ini juga jangan dipaksa menggiling makanan-makanan yang keras, bebannya berat. Akibatnya apa? Menimbulkan penyakit emah. Paham? Jadi artinya zaman dulu Nabi tidak menjelaskan kelakuan semacam itu tuh kepada umatnya. Tapi sekarang di zaman abad 21 kita menganalisa kenapa Nabi berperilaku seperti itu. Karena zaman itu kalau diterangkan dari sisi ilmu kesehatan nggak paham orang, betul nggak? Jadi artinya Kanjeng Nabi dalam tingkah laku sehari-hari itu adalah bimbingan dari Allah, mengandung makna kesehatan, mengandung makna penghormatan, mengandung akhlak yang mulia. Nabi kalau makan nggak pernah berbunyi. Kenapa? Karena orang kalau makan berbunyi menyebalkan. Ini kan ada cuma makanan. Niru siapa makanan? Kalau makan sedang berbunyi, ini bibirnya ditutup. Kedengaran semuanya. Nah ini kalau diundang makan sama bupati mungkin dimarahin begitu tuh. Kayak bebek besin banget. Ya. Nah, Nabi ya singkat saja. Kalau ketemu sama orang selalu mengucapkan salamnya lebih dulu. Jebol ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan nih kayaknya Ustadz bakal ketemu kalau orang ending ini tak nunggu. Assalamualaikum Ustadz, oh waalaikumsalam. Itu artinya orang kalau menunggu berarti dia kepengen dihormati, betul nggak? Tapi kalau Nabi ingin menghormati orang lain, begitu salaman, Nabi yang pertama kali menyodorkan tangannya dulu. Sahabat balapan, Nabi lebih dulu. Bahkan salaman diguncang keras sebagai bentuk kehangatan, menunjukkan penghormatan. Bareng ningkeng ada orang yang salam tuh. Anda bilang aja mau nang tersinggung enggak? Ya, ketemu sama orang saja itu Nabi kalau dipanggil orang ya Rasulullah, nyelinguknya nih, menolehnya bukan begini, tapi dengan dadanya juga. Ada apa? Gimana? Sebab buang bakal diundang di lainnya baik, katan sombongnya. Maka je kenapa? Kaji pripun? Nah ini artinya satu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa Nabi selalu mendahului assalam. Kalau berjabatan tangan Nabi paling dahulu dan tidak akan melepaskan kecuali orang itu yang melepaskan dulu. Satu. Nah bapak-bapak ibu sekalian, bahwa
sebetulnya Kanjeng Nabi itu hakikatnya tidak pernah minta dihormati, tetapi Kanjeng Nabi selalu hormat kepada siapapun. Ini paling penting sekali. Jadi rasanya keliru kalau orang sambil lampu hidupnya kepengen dihormati. Nggak bisa, mana mungkin. Jadi begini saja, jangan pernah merasa saya nih di sini nggak ada yang hormat, wong lakas yang hormat. Bukan begitu caranya. Jangan dulu meminta dihormati orang. Mulailah dulu engkau menghormati orang lain. Bagaimana engkau dihormati orang lain kalau engkau tidak menghormati orang lain? Nanti hakikatnya orang yang menghormati orang lain itu adalah menghormati dirinya sendiri. Mana mungkin dihormati orang gak pernah hormat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.